Halo guys, selamat datang di podcast PSBB, Perbincangan Santai bersama Bobby dan Gary. Oke, berbicara mengenai drama-drama Korea yang lagi happening baru-baru ini, tampaknya banyak sekali nih yang berbicara mengenai permasalahan rumah tangga, perceraian, pelakor, hingga single parent. Alasan dibalik drama-drama tersebut dirilis pastinya memang menggambarkan kondisi yang banyak terjadi ya saat ini. Setuju nggak guys? Seperti yang terhappening saat ini adalah the world of the married. Mungkin teman-teman semua, teman-teman yang mendengar juga banyak ya yang nonton film ini. Di sana betul-betul menggambarkan fenomena dari adanya perselingkuhan, konflik rumah tangga, perceraian, hingga single parent ya. Oke, pada podcast kali ini saya mau mengangkat topik ini. Mungkin bisa dikatakan ya realnya lah, realnya the world of the married lah. Kali ini saya nggak sendiri, saya akan mengundang kawan saya yang bernama Yeye. Namanya sudah saya samarkan untuk bercerita ya. Dan dia akan sharing mengenai topik ini nih, melalui sambungan telepon. Jadi semoga nanti teman-teman semua bisa mendengarkan dan diharapkan sih bisa bermanfaat ya, menginspirasi dan memberikan pelajaran penting tentang kehidupan. Oke, kita langsung saja, saya coba telepon. Yuk, check it out. Halo, dengan Yeye ya? Halo, iya. Halo, Ger. Gimana? Ya, halo. Apa kabar? Udah lama nih. Baik. Gimana nih sekarang lagi sibuk ngapain? Sibuk ngurus bayi. Oh, masih ini ya. Masih umur berapa sih sekarang anak lu? Masih mau 11 bulan ya. Oh, 11 bulan ya. Masih, waduh lagi sibuk-sibuknya nih. Lagi macet, lagi nggak bisa diem. Oke, jadi buat para pendengar juga nih, jadi saya calling Yeye ini untuk kurang lebih sharing lah. Sharing kurang lebih pengalaman hidup dia, kejadian yang telah terjadi sama dia, yang semoga bisa kurang lebih dijadikan pelajaran buat teman-teman yang dengar juga nih. Kurang lebih seperti itu. Oke Yeye, saya pengen nanya-nanya dikit nih. Kalau misalnya situasi Yeye saat ini kan mungkin bisa dikatakan single mom ya. Dan kalau misalnya lihat kondisi Yeye saat ini itu Yeye stres nggak sih atau ada beban nggak sih dengan kondisi seperti ini? Karena memang udah memutuskan perceraian, berarti sudah memutuskan bahwa kalau udah bercerai malah jadinya beban lebih keangkat ya. Jadinya nggak ada beban sih justru. Maksudnya bebannya lebih ke Ya, maksudnya beban pikirannya mungkin lebih yang beban. Udah berkurang ya gitu. mungkin beban pikiran udah lebih plong, lebih santai gitu ya, Iya, lebih lepas sekarang. Mungkin kan kalau misalnya kemarin mungkin banyak tekanan gitu ya, sekarang udah iya, lebih lepas gitu ya. tuh. Tapi kalau dari sisi kesibukan ngurus anak sih pasti tetap sibuk lah ya. Sibuk sih. Jadi gini, Ya, nggak apa-apa, silakan. iya, jadi waktu nikah pun memang apa-apa semuanya sendiri Oh gitu. gitu. Jadi ngerjain apapun semua sendiri gitu. Jadinya udah biasa sendiri, Wow. gitu. Jadinya ya. Iya. Kalau misalnya gitu nih, kalau ini kan segmennya tentang ya topik tentang ya bisa dikatakan the world of the married lah ya. Mirip-mirip Mm-mm. dengan trending yang saat ini nih tentang drama Korea juga ya. Jadi kalau misalnya boleh tahu juga nih, pengen siapa tahu si Yeye mau sharing juga gitu ya. Kalau misalnya dulu alasannya bercerai itu kenapa ya kalau misalnya boleh tahu? Satu sih, Satu. udah nggak ada rasa
untuk eh, pengen sama-sama bareng gitu, pengen jadi udah nggak ada komunikasi ya, jadi hubungannya udah hambar, eh, udah kayak udah nggak ada gregetnya. Terus awalnya sih nggak kenapa-napa sih, maksudnya Gitu. awalnya sih gue juga ya udahlah, anggaplah emangnya udah hidup lama kali ya, udah nggak ada gimana-gimana, udah urus anak aja yang bener gitu sebenarnya sih. Cuman awalnya tuh yang pemicunya nih, pemicu sebenarnya nggak ada pikiran mau pisah, cuma awal pemicunya itu dari si pihak lakinya. Gue nggak tahu alasan dibalik dia apa, cuman dia nyari-nyari kesalahan gue gitu. Oh Katanya gitu. gue jadi istri gimana lah gitu. Kalau gue mau protes sih, dia jadi suami juga gimana gitu. Maksudnya jadi sebenarnya yang namanya orang mah kan yang nggak sempurna lah ya Iya, gitu. betul sekali. Maksud gue tuh kalau misalnya memang lo nggak ada yang nggak suka, kenapa nggak diomongin dulu gitu, kita berembuk cari solusi bareng-bareng, kenapa langsung mau main pisah aja. Oh, jadi kalau misalnya gue tertarik dengan statement tadi, berarti yang mengajak pisah itu sebenarnya adalah lebih ke suami lu gitu. Dia duluan. Oh, dia duluan gitu. Awalnya dia duluan dengan segala alasan, 1000 alasan. Oh, gitu. Gitu. Tapi kalau Iye sendiri nggak pernah misalnya cari tahu ataupun kenapa dia kayak gitu. Pernah penasaran nggak sih? Mertua yang bilang. Oh, Jadi mertua yang bilang. Mertua bilang mertua gimana yang tuh? bilang. Katanya, ini mama sih curiga ada perempuan lain. Wow. Gitu. Tapi Iye nggak pernah cari tahu gitu. Misalnya kalau misalnya nih kita ngomongin seperti di drama-drama gitu kan, diikutin, dicari tahu gitu. Iye sendiri nggak cari tahu. Oh, nyari tahu ke adiknya gitu. Adiknya itu bilang ke gua, sana kita itu yuk beli GPS, beli alat pelacak, katanya tempelin di mobilnya atau gimana, terus suruh orang ikutin, banyak lah. Jadi mamahnya pun mengiyahkan gitu, jadi yuk kita gitu. Cuman kalau buat gue sih gitu, waktu itu kan gue kan masih mau mempertahankan gitu ya, mempertahankan pernikahan gitu. Kalau buat gue sih bukannya gue belaga bego, tapi gue mending gak usah lihat gitu. Gue mending gak usah lihat. Kalau misalnya gue udah lihat, nanti gue sakit hatinya tuh beda. Jadi lu ngedengar dari orang katanya ada selingkuhan, tapi sama lu lihat sendiri bahwa pasangan lu selingkuh beda. Jadi mending gak usah lihat gitu. Wah. Ya, gue lihat poinnya juga, kayaknya lu juga kan pengen memperbaiki hubungan ini gitu. Tadinya, ya. Iya kan. Jadi kan untuk apa? Untuk mencari tahu gitu ya. Seperti itu gitu kan. Bisa tanya sendiri ke suami lu untuk bisa klarifikasi, daripada ibaratnya tuh kayak jadi spy lah. Ngeliat ya, gue sih lebih salah gue apa gitu. Sok gue kasih diri gitu. Kalau gue sih gitu. Ya, oke. Kalau misalnya dulu nih, Yeye sendiri ini pacarannya tuh lama atau? Sebentar banget dari banget. Kenal. Oh iya. Salah sih makanya. Oh gitu. Ini jangan ditiru ya. Dari kenal sampai ke nikah itu nggak sampai setahun. LD ya? LD ya gitu. LD, Cuma mungkin mungkin salahnya juga karena LD itu malah jadi kita tuh ada beberapa yang kita nggak tahu gitu. Karena jarang ketemu kali ya. Jarang ketemu ya. Iya, hitungannya jarang ketemu sih dibandingin sama orang yang pacarannya yang tiap hari ketemu gitu. Oh, iya. Iya, gitu. Tapi sampai kenapa? Kemarin nikah ini udah berapa lama itu? Sampai mungkin cerai kemarin itu.
itu udah 6 tahun ya. Oh 6 tahun berarti cukup lama juga sebenarnya ya kalau 6 misalnya lihat tahun. itu ya. Jadi dari fase pacaran itu setahun, lalu 6 tahun sesudah itu baru kurang lebih bercerai seperti itu. Oke. Tapi di masa PDKT itu Yeye nggak ngerasain sesuatu gitu. Maksudnya bener-bener suami Yeye ini cocok untuk Yeye gitu atau gimana? Ya, perfect abis lah. Oh, right abis. Iya gitu, baik banget ya, keluarga gue juga baik gitu. Terus kalau gue curhat apa, kan yang namanya perempuan mah kan bawel ya, pasti cerita, Iya, ada apa-apa betul. dikit cerita. Jadi dengerin, maksudnya dengerinnya tuh bener-bener nyimak gitu, bukan cuman dengerin kayak orang sambil lalu doang gitu. Jadi terus kalau misalnya dia ada nggak suka apa, dia ngomong gitu. Jadi nggak, kalau begitu pas nikah itu bener-bener beda, kayak orang buka topeng, jeng-jeng gitu. Iya sih, sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomong realita yang benar-benar terjadi kan sebenarnya kalau lu udah merit, pasti kalau udah merit kan kebongkar semua tuh yang nggak kelihatan, benar nggak sih? Kalau misalnya kita berbicara, cuman mungkin ini dari sudut Yeye mungkin ada sesuatu yang kurang lebih nggak srek ketika sudah menikah gitu, kurang lebih seperti itu ya. Kalau nggak srek itu jadi gini, dia tuh bener-bener nggak pernah pegang omongan dia sama sekali ya. Oh, seperti apa itu Jadi pegang omongan? Contohnya? misalkan nih, eh kan gue kan tinggal di luar kota semenjak nikah. Awalnya itu waktu masih pacaran itu dia bilangnya dia nggak bakal menjauhkan gua dari orang tua. Lalu? Gitu. Terus akhirnya begitu pas udah mau deket-deket mau married, dia bilangnya katanya dia harus stay di Bekasi. Bisa nggak gue yang ngalah, gue yang ke Bekasi. Nah terus udah gitu, akhirnya ya udah gue yang ke Bekasi. Dengan catatan tiap minggu kita ke Bandung ya, ketemu orang tua gitu kan, kayak ya silaturahmi lah biasa gitu. Terus jadi begitu udah married itu akhirnya itu pokoknya dia ada aja alasannya, intinya dia nggak mau. Gak mau, maksudnya menemui keluarganya Yeye gitu? Ya gitu. Jadi sampai akhirnya jadinya cuman pas Imlek doang. Nah itu ya udah deh, gue pikir kan anakku waktu itu anak yang pertama kan udah agak gede. Ya udah kereta udah mulai enak. Ya udah deh naik kereta aja. Dia nggak mau, ya udah gue aja sama anak gue berangkat gitu. Oh jadi gak diantar dengan suami lu, tapi lu pergi sendiri dengan anak lu gitu? Iya gitu. Itu pun dia nggak pernah nganterin ke kereta. Gue selalu naik gokar. Waduh. Jadi kata gue apa-apa tuh udah selalu sendiri gitu. Mau nganterin anak ke dokter, mau nganterin anak sekolah, nganterin anak les, udah semua tuh bener-bener gue sendiri gitu. Kan masalah sepele lah, kayak mau ganti galon, ganti gas, apa-apa yang gitu-gitu udah semua sendiri. Pokoknya dia tahu pergi pagi kerja, pulang malam tidur, udah gitu. Wow. Kalau paling tiap bulan transfer duit, udah gitu. Itu pun kalau diminta. Kalau nggak diminta, kalau nggak ditagih lama banget. Waduh, luar biasa sekali nih teman-teman semua ya yang pendengar. Nih perjuangan dari Yeye sendiri saya dengar ini, wah ini benar-benar strong single mom ini benar-benar, wah saya ngedengarnya aja, wah ini luar biasa sekali nih, benar-benar perjuangan dari Yeye ini. Oke, kalau misalnya Yeye sendiri sekarang anak tadi ada yang sudah besar, lalu ada yang 11 bulan itu, jadi ada 2 anak ya? Ada 2. Punya 2 anak ya? Oh, ada 2. Iya. Terus dua-duanya tinggal bersama Yeye itu saat ini ya? Itu gimana itu? Enggak, tadinya waktu pas lagi proses perceraian itu, jadi gini waktu itu, kan dia minta pisah.
minta pisah. Awalnya kan gue nggak mau. Terus setelah ternyata dia memberanikan diri mau bilang ke orang tua gue. Nah kalau gue sih, kalau orang tua gue udah tahu susah. Jadi gini, nah gitu. Masalahnya kalau orang tua gue udah tahu, beda dong. Beban di guanya bukannya tadinya gue pegang sendiri, sedangkan orang tua gue pun jadinya beban. Jadinya yang tadinya mereka nggak khawatir sama keadaan gue, sekarang jadi khawatir kan. Pasti pengen nanya kabar. Nah, ya kan gue jadi anak juga nggak bisa nutupin, nggak bisa bohongin gitu. Kita cerita aja apa adanya. Nah, terus ternyata itu udah ada surat dari pengadilan. Oh, tiba-tiba surat itu surat panggilan. Setelah dia ngomong dia mau udahan itu, seminggu kemudian udah ada surat dari pengadilan. Wah, gitu. Dan sebelumnya juga sempat dia pernah bikin surat pernyataan sendiri, tanda tangan maksa. Dia maksa harus gue tanda tangan. Padahal gue udah minta maaf, udah sampai nangis-nangis. Maksudnya gimana lah kita mempertahankan caranya biar nggak pisah gitu kan. Nah terus berarti ini dia beneran loh, ini sungguh-sungguh gitu, bukan kayak orang cuma ngegertak doang. Betul. Ya nggak sih? Iya. Gitu. Gue sih langsung mikir, oke, kalau misalnya kayak gitu caranya, ya udah, gue pikir berarti tugas gue sebagai istri udah beres. Gue pikir gitu dong. Jadi lu udah, kata kita mah udah talak, ya udah, gue beres gitu. Iya, nah masalah betul. Nah masalah anak kan, karena anak masih kecil itu kan harus sama ibunya. Betul. Toh selama ini pun 24 jam selalu bareng gua kan. Iya. Dia ngurus anak sama sekali pun nggak pernah. Nggak pernah ngurus anak sama sekali ya. Nggak pernah gitu. Main atau gitu. Mandiin kek. Main sendiri gitu. Main sama anak-anak nggak pernah. Nggak pernah. Dia selalu nyuruh si Mbak. Terus dari gitu kalau lagi pergi ke mall juga mainnya sama gua. Dia mah kaburnya sendiri ke restoran makan sama mamahnya gitu, sama papahnya. Gue yang nemenin di time zone gituan gue gitu. Jadi benar-benar yang ngasuh deh, yang mendidik pun gue gitu. Dia sama sekali gak dicampur tangan lah pokoknya. Nah ya gue pikir anak bareng gue dong. Tuh. Gue bawa pulang. Oh bawa sama lu? Dia sempat minta maaf. Bawa pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung, gitu. Iya. Dia sempat minta maaf. Kabur gitu, jadi kamu ya kabur gitu maksudnya, atau gimana itu? Diam-diam gitu. Jadi gini. Waktu itu pernah gue pulang. Gue bilang dulu ke orang tuanya. Bilang ke orang tuanya. Pernah. Nah orang tuanya. Ya udah, jangan bawa anak, katanya gitu. Kata gue teh, kenapa jangan bawa anak? Anak selalu bareng gue, masa nggak? Nah udah gitu, udah tuh, ya udah, oke, batal. Nggak jadi pulang. Gara-gara akhirnya laporan jadi nggak jadi pulang gitu ya? Iya. Nah udah gitu, taunya nggak lama nggak tahu gue hamil. Gue tespek, hamil. Wow. Oh my god, gue bilang. Selama ini tuh, selama abis anak pertama itu, gue tuh sempat keguguran 3 kali. Dan itu pun selalu dia ngomong dia nggak mau punya anak lagi. Dan sebelum ribut-ribut itu, dia malah melonggarkan pengaman gitu kan. Dia bilang punya anak lagi nggak apa-apa, dia bilangnya gitu. Iya, udah. Taunya kan beneran hamil. Nah udah gitu, gue nggak bilang siapa-siapa dulu, gue diem aja dulu. Ke mertua gue pun gue ngomong. Akhirnya gue ke dokter, ternyata bener ada denyut jantung udah. Wah begitu gue nggak dengar denyut jantung ini si bayi, si janin ini tuh, gue langsung mikir, oke, Tuhan udah kasih jawaban,
oke, gue kuatin diri. Gue kuatin diri itu maksud gue tuh oke, gue pisah gitu. Gue kayak udah ada, gue langsung mantap, oke, gue pisah gitu. Oke. Nah terus dari gitu dia minta maaf. Abis itu kan akhirnya gue bilang ke mama mertua kalau gue hamil, tapi gue bilang jangan bilang dulu ke suami. Akhirnya kekeh tuh mertua tuh bilang gitu, tapi bilangnya lewat orang lain. Jadi waktu pas gue nyalahin mertua gue nggak mau disalahin. Katanya orang lain itu yang ngomong. Ya kan lu bilang, jangan bilang. Mama juga ngapain bilang ke orang itu, gue bilang. Wah, jadi memang keluarganya itu penuh. Makanya gue juga mikir ini anaknya itu suami gue tuh termasuk tipe orang yang penuh intrik ya. Ya, gue denger cerita lu sih kayaknya kadang suami lu tuh ngomong A, lalu kadang-kadang berubah ngomong B gitu. Terus keluarganya juga kelihatannya itu sama gitu. Tidak bisa menyimpan rahasia, tidak bisa jadi menengah. Nggak bisa pegang omongan, Ya betul, setuju itu. Jadi kayak udah iyahin aja dulu si Ye mah gitu. Nanti juga udah waktunya juga kita diinggain nggak apa-apa gitu kan, si Ye nggak bakal marah gitu, udahlah gitu. Jadi kayak ngegampangin gitu. Nah jadi dia juga ngegampangin, ya udah gugat cerai aja dulu, nanti waktunya minta maaf juga tadi maafin. Iya. Nah maksudnya jadi ngegampangin. Nah akhirnya dia minta maaf dan gue nggak mau maafin. Di situ di titik itu gue udah gak mau maafin. Udah abis lah ya, kesabarannya udah cukup gitu. Iya. Terus udah gitu dia itu pertama dia ada kemungkinan dia berselingkuh. Itu pertama. Bukannya gue gak maafin dia selingkuh, cuman gue cuma mikir gak gampang loh udahan, seriusan deh. Orang selingkuh itu gak gampang udahan. Jadi kalau gue sih gak percaya kalau dia mau udahan sama selingkuhannya. Tapi lu sendiri gak pernah cari tahu, tapi denger dari mertua lu sendiri gitu ya. Jadi bahwa suami lu itu kurang lebih selingkuhnya gitu ya. Iya, dia selingkuh gitu. Taunya itu dari mertua lu gitu. Ketawa dari mertua gue dan tahu dari adiknya. Terus memang sebelumnya pun gue pernah denger dia telepon malam-malam. Maksudnya, tunggu bentar, ada telepon Ger. Oh iya. Oke, berhubung Yeye ada telepon, mungkin untuk podcast kita episode The World of the Married ini mungkin harus bersambung nih. Tunggu kelanjutannya di podcast PSBB Boga Cerita berikutnya. Gue jamin dari podcast ini teman-teman semua bisa mendapatkan suatu pelajaran hidup yang baik, yang berguna untuk teman-teman semua. Penasaran kan kelanjutannya? Jika suka podcast ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Agar kita semangat nih untuk buat podcast-podcast yang berguna berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.